kita ya, pertemuan terakhir. Ya, materi malam ini berhubungan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia atau biasanya kalau dalam tes SNPDB IC itu namanya sub literasi dalam bahasa Indonesia. Ya. Nah, tahun lalu eh, soal-soal yang muncul dalam seleksi nasional IC itu ada sekitar 10 soal yang berhubungan dengan literasi dalam bahasa Indonesia. Hanya 10 soal tok tahun lalu yang muncul ya. Jadi termasuk bagian dari TP TPA yang salah satunya bahasa Indonesia itu sekitar 10 soal. Ya, malam ini kita akan belajar tentang konsep dari literasi, kemudian cakupan-cakupan literasi, kemudian model-model soal nantinya yang berhubungan dengan literasi bahasa Indonesia. Ya, kemarin ketika pretest juga kalian sudah mengerjakan, itu nggak terlalu sulit, harusnya kalian bisa mengerjakan dengan mudah. Malam ini kita perdalam teorinya dulu, kemudian cakupan-cakupan yang sering muncul dalam soal, materinya apa saja, kemudian model-model soal yang biasanya muncul berhubungan dengan literasi bahasa Indonesia seperti apa, nanti kita akan bahas ya. Ya, yang pertama tentang konsep literasi sendiri. Literasi itu apa? Ya, literasi, kalau kalian biasanya hanya menyimpulkan literasi itu membaca, itu kurang lengkap ya. Literasi itu tidak hanya membaca. Nah, ini ada beberapa konsep literasi. Yang pertama, kemampuan menulis dan membaca. Jadi literasi itu tidak hanya membaca ya, bahkan menulis itu bagian dari sebuah literasi. Bahkan kalau kalian cermati, lomba-lomba yang berhubungan dengan literasi, misalnya dari Kemendikbud ataupun dari lembaga yang lain, pasti yang dilombakan itu berhubungan dengan aspek menulisnya, bukan dari aspek membacanya, ya. Ya, jadi literasi itu tidak hanya membaca, tapi menulis juga bagian dari literasi. Kemudian yang kedua, konsepnya pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu. Jadi tidak hanya membaca, pengetahuan kalian atau keterampilan kalian dalam bidang atau aktivitas tertentu itu juga masuk kategori literasi. Misalnya kalian terampil dalam futsal, kalian tahu aturan-aturan futsal, kalian tahu aturan-aturan basket. Nah, itu termasuk literasi juga. Kemudian misalnya pengetahuan-pengetahuan kalian tentang apapun itu, misalnya pengetahuan kalian tentang coding, kemudian tentang misalnya menggunakan AI dan lain sebagainya, itu termasuk bagian literasi juga. Kemudian yang terakhir, literasi menurut KBBI, kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup, ya. Mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup, ya. Jadi kemampuan individu dalam mengolah informasi inilah yang penting yang harus kita miliki dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, sekarang banyak sekali informasi-informasi yang tidak benar atau biasanya kita sebut sebagai hoak. Jika seorang mempunyai kemampuan literasi yang rendah, pasti akan gampang termakan hoak, ya, akan mudah tertipu, akan mudah dibohongi. Jadi semakin bagus kemampuan literasi seseorang akan semakin bagus juga dalam mengolah informasi, dalam mengolah pengetahuannya. Contoh yang lain misalnya kalian bisa membaca map, bisa membaca GPS. Itu juga termasuk pengetahuan dalam kecakapan hidup kalian, ya. Itu konsep literasi yang saat ini. Misalnya kalian dapat informasi bahwa di daerah A itu sedang terjadi banjir atau sedang terjadi kemacetan. Kalian tidak melewati daerah A itu sudah termasuk bagian menerapkan mengolah informasi dan pengetahuan dalam kecakapan hidup.
Contoh yang lain misalnya kalian mendengarkan curhat dari teman-teman kalian. Misalnya ada teman kalian yang sedang sedih, ada yang sedang kecewa, ada yang sedang patah hati. Kemudian kalian bisa mengambil pelajaran dari cerita atau kejadian teman-teman kalian itu juga termasuk bagian dari literasi. Itu ya, itu konsep literasi. Jadi literasi itu tidak hanya membaca, literasi itu cakupannya sangat luas sekali ya. Nanti ada 7 literasi yang sering dimunculkan di media-media. Salah satunya ada literasi digital, literasi keuangan, literasi numerik, literasi sains, literasi media, dan lain sebagainya. Biasanya ada sekitar 7 itu yang sering digembar-gemborkan oleh pemerintah. Ya. Dan konsep literasi ini pastinya akan setiap tahunnya walaupun nanti kurikulumnya akan berubah, bisa jadi literasi ini akan tetap ada karena acuan dari PISA, asesmen yang dilakukan secara internasional itu acuannya tetap dari bidang-bidang literasi. Itu ya, itu konsep dari literasi. Yang harus kalian tekankan, literasi itu tidak hanya membaca tok ya. Literasi itu bukan membaca tok, tapi luas cakupan dari literasi itu. Ya, masuk ke materi sekarang. Cakupan literasi yang biasanya sering muncul dalam soal SNPDB IC maupun soal-soal UTBK. Karena seleksi masuk IC sekarang ini eh, disamakan atau dimiripkan seperti ketika kalian seleksi perguruan tinggi. Nah, jadi mirip sekali. Nanti kalau kalian kenal UTBK, tahu ya UTBK ya. Nah, ketika seleksi perguruan tinggi secara nasional, itu mirip sekali dengan seleksi IC. Cuma levelnya beda tipis lah. Levelnya lebih mudah SNPDB IC dibandingkan UTBK. Tapi mirip sekali. Kisi-kisinya sama karena panitia dari seleksi nasional seleksi IC itu meniru atau mengadopsi eh, sistem yang dari UTBK itu. Itu ya. Jadi di UTBK ada literasi bahasa Indonesia, di seleksi IC juga ada. Literasi bahasa Inggris, di seleksi IC juga ada. Literasi sains atau penalaran matematika, di UTBK ada, di IC, seleksi IC juga ada. Kemudian ada TPS, numerik, dan lain-lain itu juga di UTBK ada, di seleksi IC itu ada. Itu ya. Jadi secara otomatis nanti siswa IC itu sebenarnya sudah terbiasa ketemu soal-soal seleksi masuk perguruan tinggi ya. Ya, cakupan materi dalam literasi bahasa Indonesia yang sering muncul dalam SNPDBIC maupun dalam UTBK. Yang pertama kemampuan kebahasaan, grammarnya kalau dalam bahasa Inggris ya. Nah, kemampuan kebahasaan itu luas nanti cakupannya nanti akan kita perdalam bisa berhubungan dengan semantik, kemudian fonetik, kemudian bisa berhubungan dengan morfologi, sintaksis, dan lain sebagainya. Itu tata bahasa atau kemampuan kebahasaan. Kalau di bahasa Inggris grammar itu ya. Kemudian yang kedua, kemampuan memahami bacaan, memahami isi bacaan. Jadi nanti biasanya ya berhubungan dengan ide pokok, kalimat utama, isi informasi, simpulan, itu yang poin kedua ini ya, memahami isi bacaan. Bedanya apa dengan poin yang ketiga? Ya, kalau poin yang kedua itu jawabannya pasti ada dalam teks atau berbasis teks. Kalau yang ketiga, mengolah informasi dari bacaan. Jadi ini cakupannya lebih luas lagi. Jadi ada teks dan ada konteks. Nah, ingat-ingat yang poin tiga ini ya. Poin tiga itu berhubungan dengan teks dan berhubungan dengan konteks yang ada di luar teks nantinya. Kalau poin 2 itu hanya berhubungan dengan teks, yang tiga itu teks dan konteks ya. Ya, itu cakupan literasi yang biasanya muncul dalam soal-soal UTBK ya. Ya, nanti sambil diskusi ya. Jadi ketika
saya bertanya atau kalian bisa menanggapi ya, bisa menghidupkan speaker, bisa menjawab. Nah, biar nantinya ada interaksi ya. Ya, ini kemampuan kebahasaan materi pertama yang akan kita bahas. Yang pertama berhubungan dengan struktur dan kepaduan teks. Nah, struktur dalam hal ini bukan struktur seperti teks-teks yang sudah kalian pelajari ketika pagi itu, misalnya orientasi, komunikasi, resolusi, bukannya seperti itu ya. Struktur dalam hal ini maksudnya pola-pola penyajian paragraf, pola-pola penyajian teks ya. Bisa pola generalisasi, bisa pola analogi, bisa pola misalnya kausalitas dan lain sebagainya. Itu pola-pola penyajian dalam teksnya. Bisa pola umum khusus, bisa pola khusus umum itu berhubungan dengan strukturnya. Pola-pola penyajian teksnya, pola-pola penyajian paragrafnya. Itu ya. Kemudian yang kedua ada kepaduan teks. Kepaduan teks. Kepadu itu apa? Padu itu apa? Padu itu apa itu padu? Campuran. Ya, connect. Betul, nyambung padu itu. Ya, padu itu nyambung ya atau berhubungan ya. Kepaduan teks itu dilihat dari apa? Coba ada yang tahu kepaduan teks, kepaduan paragraf itu bisa dilihat dari apa? Ada berapa pengacuan acuan dari sebuah kepaduan teks atau paragraf? Ada? Ada? Ada tiga ya utamanya. Ya, kepaduan teks itu ada kriterianya atau ada penandanya, penanda kepaduan teks. Yang pertama apa kira-kira? Penanda teks itu, penanda kepaduan teks. Ada? Atau biasanya disebut kepaduan itu kohesi. Pernah dengar istilah kohesi ya? Kohesi itu ya kepaduan itu. Ya, kohesi dan koherensi. Ya, kepaduan, nyambung, kenyambungan ya. Yang pertama penanda kepaduan itu konjungsi. Apa itu konjungsi? Konjungsi itu apa? Konjungsi Kata itu apa? sambung. Ya, kata hubung, betul. Ya, konjungsi itu kata hubung. Itu salah satu penanda kepaduan yang pertama itu konjungsi. Konjungsi berdasarkan fungsinya ada berapa? Ada yang tahu? Konjungsi berdasarkan fungsinya. Ini konjungsi pasti muncul dalam soal. Konjungsi berdasarkan fungsinya ada berapa? Ada yang tahu? Ada? Tiga. Ada tiga ya. Apa saja? Yang pertama konjungsi. Temporal. Nah, itu bagiannya nanti ada temporal dan lain-lain. Konjungsi berdasarkan fungsinya. Yang pertama konjungsi koordinatif. Pernah dengar istilah konjungsi koordinatif? Masa belum? Itu diajarkan di SMP juga. Perlu. Pernah ya? Konjungsi koordinatif itu fungsinya untuk apa? Konjungsi yang berfungsi untuk apa? Konjungsi yang digunakan untuk kalimat majemuk setara. Pernah dengar ya kalimat majemuk setara ya? Pernah? Pernah lah. Kalimat majemuk setara itu yang anak kalimat dan induk kalimatnya itu memiliki posisi yang sama. Ya, yang kedudukannya sama.
itu konjungsi koordinatif. Contohnya dan atau nah itu termasuk konjungsi koordinatif ya. Kemudian konjungsi menurut fungsinya yang kedua yaitu konjungsi subordinatif. Ya, konjungsi subordinatif itu yang digunakan untuk kalimat majemuk bertingkat. Contohnya tadi yang sudah kalian sebutkan ada konjungsi temporal, konjungsi kausalitas, konjungsi eh, banyak lagi ya. Ada banyak sekali konjungsi subordinatif. Ada sekitar 9 nanti konjungsi koordinatif. Menyatakan cara, menyatakan waktu, menyatakan bagian, menyatakan sebab akibat, dan banyak lagi. Nah, itu ya, itu subordinatif untuk kalimat majemuk bertingkat. Kemudian terakhir ada konjungsi korelatif. Pernah dengar konjungsi korelatif? Pernah dengar ya? Konjungsi korelatif itu kira-kira apa? Korelatif itu apa? Apa itu korelatif? Korelatif itu apa? Korelasi? Berhubungan, berpasangan. Jadi konjungsi yang berpasangan dan situ sudah pakem ya, nggak boleh diganti-ganti pasangannya. Jadi konjungsi yang sudah berpasang-pasangan itu konjungsi korelatif. Ini biasanya paling sering muncul dalam soal konjungsi korelatif. Konjungsi korelatif itu digunakan untuk kalimat majemuk setara juga seperti koordinatif. Contohnya apa? Misalnya baik maupun tidak hanya, tapi, jangankan, pun, bukan hanya, melainkan, itu namanya konjungsi korelatif. Konjungsi yang berpasangan, ya. Ya, itu konjungsi korelatif. Itu sering muncul ya. Dan pasangannya nggak boleh salah. Kalian memasangkan tidak hanya dengan melainkan itu tidak boleh. Tidak hanya itu pasangannya, tetapi bukan hanya itu pasangannya, melainkan. Tidak boleh kalian memasangkan bukan hanya dipasangkan dengan tetapi itu tidak boleh. Ya, itu salah. Ya, itu konjungsi berdasarkan fungsinya ada tiga. Kalau berdasarkan letaknya juga ada tiga. Kalau berdasarkan letaknya apa? Konjungsi intra kalimat, antar kalimat, dan antar paragraf. Konjungsi yang menghubungkan dalam sebuah kalimat, dalam satu kalimat, itu namanya intra kalimat. Ya, yang tadi biasa kalimat sebut sebagai kalimat majemuk atau kalimat kompleks. Ya. Kemudian ada konjungsi antar kalimat, ya, berarti yang menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Dan yang ketiga konjungsi antar paragraf, menghubungkan paragraf satu dengan paragraf yang lain. Itu ya, itu penanda kepaduan yang pertama dilihat dari konjungsi. Yang kedua kira-kira apa? Ada yang tahu? Penanda kepaduan teks atau kepaduan paragraf? Pro, pronomina. Pernah dengar istilah pronomina? Apa itu pronomina? Ayo, ada yang tahu pronomina? Kita ganti Apa orang. pronomina? Pronomina itu kalau Kita tadi ganti konjungsi benda. kan kata hubung, pronomina berarti Nah, kata jadi kata ganti benda. kata penunjuk ya. Kata penunjuk itu pronomina. Penunjuk ya. Pronomina ada dua ya. Pronomina ada tiga. Pronomina persona, non persona, dan pronomina penanya. Persona kira-kira contohnya apa? Persona berarti menggantikan orang atau mengacu ke orang. Contohnya Saya.
nya, ia, mereka, kalian itu namanya pronomina personal, pengacuan orang. Kemudian ada pronomina non personal, berarti yang bukan mengacu kepada orang. Contohnya ini, itu, tersebut. Nah, itu namanya pronomina non personal. Kemudian yang terakhir pronomina penanya. Ketika mencari waktu berarti yang digunakan kapan. Ketika mencari seseorang berarti pronomina yang digunakan siapa. Ketika mencari alasan berarti kenapa, bagaimana. Itu ya, itu pronomina. Jadi penanda kepaduan yang kedua yaitu pronomina. Kalau dalam bahasa Inggris kalian pernah ketemu soal yang reverse to itu kan? Nah, itu juga sering muncul dalam soal bahasa Indonesia. Misalnya, kata ini pada kalimat nomor 3 mengacu pada apa? Nah, itu biasanya. Atau biasanya kenapa kepaduan ditandai dengan pronomina? Karena otomatis ketika ada konjungsi, itu pasti berhubungan dengan kalimat sebelumnya. Atau berhubungan dengan klausa sebelumnya. Kalau misalnya ada kata penunjuk otomatis berhubungan dengan kalimat yang lainnya atau kata yang lainnya. Jadi antar kepaduan itu bisa dilihat dari konjungsi, bisa dilihat juga dari pronomina. Yang terakhir apa? Kepaduan itu dilihat dari apa? Lihat dari repetisi. Pernah dengar istilah repetisi? Repetisi itu pengulangan, ya. Misalnya teks itu membahas tentang hujan. Di kalimat satu ada kata hujan, kalimat dua ada kata hujan, kalimat tiga ada kata hujan, kalimat keempat. Nah, itu banyak kata-kata yang diulang dalam setiap kalimat itu namanya repetisi atau pengulangan. Otomatis ketika ada kalimat-kalimat membahas konteks yang sama atau kata yang sama, otomatis padu, otomatis nyambung. Misalnya ada pembahasan tentang hujan. Satu kalimat membahas tentang misalnya eh, salju, itu kan tidak nyambung atau tidak padu, ya. Tuh kepaduan itu ada tiga penandanya. Ini contohnya, misalnya kenapa konjungsi itu merupakan penanda kepaduan. Nih contohnya konjungsi. Di sini mana yang merupakan konjungsi? Coba kalian cari konjungsinya yang mana? Contohnya. Nih, dan kan konjungsi, ya. Selain dan, apa coba konjungsi? Nih ada serta, ya. Nah, dan banyak lagi. Jadi contoh yang lain misalnya tadi ada pronomina. Hari ini, ya itu berarti mengacu pada kalimat sebelumnya. Misalnya yang lain, kita itu juga mengacu kepada kalimat sebelumnya. Kemudian ada kini, itu juga mengacu pada hal sebelumnya. Jadi pronomina pun mengacu kepada kepaduan sebuah teks. Ya, gampang lah kalau kepaduan, harusnya kalian mampu lah. Ya, kemudian selanjutnya tentang tata kata atau semantik, ya. Sebelum ke semantik, kalian tahu satuan linguistik, satuan kebahasaan, satuan terkecil kira-kira apa? Satuan terkecil dalam bahasa, kira-kira apa? Satuan terkecil itu apa? Kata, Satuan terkecil dalam bahasa apa? kata, Kata. Hampir. Adanya kata. Kata itu punya adik, kata itu. Adiknya kata kira-kira apa? frasa, Frasa itu kakaknya kata, ya. Adiknya kata.
Paling kecil. Morfem, 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 morfem. morfem, Pak. Ya, ada morfem. Kalian tahu morfem itu apa? Kok tahu istilah morfem kalian? Nama band pak, nama band. Nama mo- nama band ya bagus ya. Saya juga suka morfem band itu. Ya, yang paling kecil ada fonem dulu. Sebelum morfem itu ada fonem. Fonem atau fon. Atau kalau dalam bahasa tulis disebut sebagai huruf. Kalau dalam bahasa lisan namanya bunyi. Itu fon atau fonem. Kemudian kalau bahasa tulis berarti huruf kan. Kemudian setelah kakaknya fonem itu ada morfem. Morfem itu kalau dalam bahasa tulis disebut sebagai suku kata atau gabungan dari beberapa huruf yang membentuk suku kata nantinya ya. Kemudian kakaknya morfem itu ada kata ya. Kata, konsep dari kata itu apa kata? Sebelum jauh lagi nanti kita ke dasarnya dulu. Kata itu apa? Konsep dari kata. Kira-kira kata itu apa? Nanti ini ada contoh-contoh soalnya juga, nggak usah khawatir. Ada analisis soalnya. Nanti contoh-contoh soalnya sudah nanti saya kirim ke e-learning juga. Apa itu kata? Konsep dari kata. Nah, karena kita akan belajar tentang tata kata. Kalian harus tahu dulu konsep dari kata. Kata itu apa? Kata apa? Ayo, konsep dari kata. Kata, kata itu konsepnya mudahnya. Kalau kalian cari di Google, di kamus, itu ribet panjang. Nah, intinya kata itu gabungan dari beberapa huruf yang mempunyai makna ya. Jadi ketika gabungan dari beberapa huruf mempunyai makna itu disebut sebagai kata. Kalau nggak mempunyai makna ya tidak bisa disebut sebagai kata ya. Contohnya misalnya batu. Nah, batu itu kan ada maknanya. Meja ada maknanya. Sulit itu ada maknanya. Beda lagi misalnya ketika WK, 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 WK. Ketika itu tidak bermakna, WK, WK tidak termasuk sebagai kata ya. Ya, itu kata ya, gabungan dari beberapa huruf yang mempunyai makna atau yang bermakna itu disebut sebagai kata. Kakaknya kata, tadi kalian sudah menyebutkan ada frasa atau frase. Frasa itu apa konsepnya? Karena ini juga sering muncul. Frasa itu nantinya akan sering muncul dalam soal di SNPDB maupun di UTBK. Frasa, konsepnya seperti apa frasa itu? Gabungan. Kalau tadi kan katakan gabungan dari huruf. Kalau kakaknya namanya frasa. Frasa itu apa? Mudahnya. Gabungan kata. Gabungan dari beberapa kata yang mempunyai makna baru dan bersifat non-predikatif atau yang bersifat eh, berkedudukan satu struktur dalam kalimat. Jadi kalau frasa itu gabungan dari beberapa kata, itu harus jadi S saja, jadi P saja, jadi O saja, atau jadi K saja ya. Nggak boleh frasa itu menduduki dua struktur dalam kalimat. Ya, contohnya seperti ini. Misalnya ada kalimat seperti ini.
Kelihatan enggak ketika saya coret? Kelihatan ya? Ya. Ada frasa di kalimat ini atau tidak? Frasa itu gabungan dua kata atau lebih yang membentuk makna baru dan menduduki satu posisi dalam struktur kalimat. Menduduki satu posisi itu misalnya jadi subjek saja, jadi objek saja, jadi keterangan saja, atau jadi predikat saja. Gabungan kata tapi menduduki satu posisi dalam struktur kalimat itu frasa. Di kalimat ini, coba kalian cermati kalimat ini. Adakah frasa di kalimat itu? Ada tidak? Ada Ada, tidak? Coba. ada, Hmm? Tidak ada ya. Karena Budi itu sebagai subjek, bermain itu sebagai predikat, volley itu sebagai objek. Jadi tidak ada di sini yang lebih dari satu suku kata, gabungan kata. Contohnya yang lain, misalnya ya di kalimat ini, adakah frasa di kalimat ini? Ayo, frasa. Ini frasa sering muncul ya. Yang bagian C itu juga nanti ada termasuk bagian frasa juga yang ini. Ya, yang saya blok ini ada kalimat yang saya blok. Ada frasanya atau tidak di situ? ada, Hah? dan Ada. 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 Yang mana yang termasuk frasa di situ? Yang bermain. Hmm. Terus? Bola-bola. Bola voli. Ya, betul ya. Sedang bermain itu termasuk predikat, termasuk frasa verbal atau kata kerja ya, frasa kata kerja. Dan yang selanjutnya bola voli itu frasa nominal. Ya, sudah tahu bedanya frasa ya. Jadi ketika misalnya bermain voli itu bukan termasuk frasa ya. Tapi kalau sedang bermain itu termasuk frasa. Sudah tahu ya bedanya frasa. Nanti frasa juga ada frasa idiom. Frasa yang bukan makna sebenarnya. Contohnya misalnya kambing hitam. Kambing hitam artinya apa? Apa itu arti kambing hitam? Kalau ke dalam konteks yang sebenarnya, kambing hitam berarti kambing yang berwarna hitam. Tapi kalau dalam konteks makna kias atau makna idiom, kambing hitam itu apa? Orang yang dipersalahkan. Contoh yang lain banyak, misalnya bendera putih, atau misalnya yang lain meja hijau, atau misalnya yang lain buah tangan, buah hati, kemudian kaki tangan. Kemudian misalnya ringan tangan, itu termasuk frasa idiom ya. Frasa yang bukan makna sebenarnya atau frasa kias. Nah, ini juga termasuk
nanti bagian tata kata, kemudian bagian kosakata ya. Frasa itu masuk ke bagian di situ. Jadi bisa jadi nanti misalnya disajikan sebuah puisi, kemudian kalian di situ ditanyakan makna dari kata ringan tangan atau buah hati misalnya dari penggalan puisi itu termasuk bagian poin B dan C. Tahun lalu termasuk banyak soal SNPDBIC yang berhubungan dengan sastra. Dari 10 soal ada sekitar 4 soal berhubungan dengan sastra. Sastra itu apa saja? Coba teks sastra itu ada yang sudah kalian pelajari di SMP, di MTS. Sastra itu ada apa saja? Ada prosa. Prosa itu ada apa saja? Prosa itu contohnya ada cerpen, novel, anekdot, dongeng, dan lain-lain. Itu namanya prosa. Kemudian yang sastra yang kedua puisi, ya. Puisi nanti ada dua, puisi lama dan puisi baru. Yang kalian pelajari di MTS itu masih puisi lama yang terikat aturan. Nanti di SMA akan ketemu lagi itu puisi baru. 24. Ya. Kemudian yang terakhir sastra yang sering muncul itu drama. Ya, drama juga sering muncul nanti dalam soal-soal SNPDB. Jadi ada dari 10 soal itu sekitar 4 soal tahun lalu ya, pengalaman tahun lalu itu 4 soal berhubungan dengan eh, sastra, yang lainnya berhubungan dengan tata bahasa atau linguistik ya. Ini lanjut ya, nanti kakaknya frasa itu ada klausa, kakaknya klausa itu ada kalimat, kakaknya kalimat itu ada paragraf, kakaknya paragraf ada teks. Nah, nanti penjabarannya lain kali lah, lain waktu. Ya, kita fokus ke tata kata dan kosakata ya. Ini biasanya juga sering muncul istilah-istilah serapan. Misalnya ada kata kursi itu dari serapan Arab. Ada kata transportasi itu juga dari bahasa Inggris. Ada kata sabun dari bahasa Arab. Itu kata serapan. Ada kata sistem itu dari serapan Inggris. Dan banyak lagi nanti yang lainnya. Nah, kata-kata serapan akan sering muncul dalam soal. Lanjut ya. Ini baru set kelima. Kita selesai nanti jam setengah sembilan. Kita mulai jam Nah, ini kok cowok KB? delapan. Ya, yang kedua, ini poin yang kedua memahami isi bacaan. Jadi tadi ya, kalau memahami isi bacaan pasti ada dalam teks. Ya, memahami unsur bacaan ada beberapa poin di sini. Yang pertama berhubungan dengan unsur paragraf. Ya, unsur-unsur paragraf ada gagasan utama, pikiran utama, pokok, ide pokok itu sama. Ya, kemudian ada gagasan penjelas, kemudian ada kalimat utama, kalimat inti, kalimat penjelas, dan simpulan paragraf. Ini juga sangat sering muncul dalam soal. Sebenarnya soal wajib di bahasa Indonesia ini unsur-unsur paragraf. Yang pertama, gagasan utama atau pikiran utama atau gagasan pokok. Apa itu? Apa itu gagasan utama? Apa itu ide pokok? Ini soal wajib di bahasa Indonesia. Pasti muncul. Apa itu gagasan utama? Apa itu? Ayo, gagasan pokok itu apa?
Apa itu ide pokok? Sudah sering kalian jumpai kan soal-soal yang berhubungan dengan ide pokok, gagasan utama atau pikiran utama, gagasan utama. Apa itu? Gagasan utama, utama itu apa? Pokok, pokok itu apa? Inti ya. Jadi gagasan utama itu ya inti dari teks itu, inti dari paragraf itu, inti dari bacaan itu. Tuh ya, utama itu inti. Ya, bagaimana cara menentukan gagasan utama? Ada dua cara. Yang pertama, gagasan utama itu biasanya bisa dilihat dari kalimat utama. Jadi kalau kalian sudah bisa menemukan kalimat utama, akan lebih mudah menentukan gagasan utama. Inti dari kalimat utama itu namanya gagasan utama. Kata kunci dari kalimat utama itu gagasan utama atau pikiran utama atau ide pokok ya. Itu cara yang pertama. Ketika kalian ingin menentukan ide pokok, carilah dulu kalimat utama. Kalimat utama itu bisa mewakili nanti gagasan utama. Cara yang kedua, kalian harus membaca secara keseluruhan paragrafnya atau teksnya, kemudian menyimpulkan sendiri. Disimpulkan sendiri kira-kira isi utamanya itu apa, pembahasan pokoknya itu apa, fokusnya di mana, teks ini ceritanya. Lah, itulah gagasan utama. Itu ya. Kemudian gagasan penjelas itu apa? Ya, gagasan yang nantinya menjelaskan atau menjabarkan dari pokok pembahasan atau dari bacaan itu ya, dipaparkan lagi, didetail gagasan penjelas, dirincikan. Misalnya pokok pembahasannya tentang, kemudian gagasan penjelasnya misalnya ayam, kemudian eh, ayam, kemudian misalnya cara berkembang biak ayam, itu namanya gagasan penjelas. Gagasan utamanya ya tadi tentang ayam ya. Kemudian yang ketiga kalimat utama. Kalimat utama itu nantinya kalimat yang mendasari dari sebuah paragraf yang nantinya akan dijelaskan atau dijabarkan oleh kalimat-kalimat penjelas ya. Ya, kalimat utama itu gampang ditemukan. Biasanya kalau nggak di awal, ya di akhir ya. Kalau kalimat utamanya di awal, namanya apa? Paragraf apa namanya? Apa? Kalau paragraf yang kalimat utamanya berada di awal, Bener kok. apa? Deduk. Deduktif, ya betul ya. Kalau yang di akhir, Adiktif. induktif, ya. Gampang lah. Kalau di awal itu deduktif, kalau di akhir induktif, ya. D dan I itu duluan D, jadi D itu awal, I itu yang belakang. Ya, kalimat utama dan kalimat penjelas harusnya nggak ada masalah ya, sudah terbiasa. Kemudian yang selanjutnya ada simpulan. Simpulan itu hal yang nantinya harus mewakili secara keseluruhan yang ada dalam paragraf itu. Ya, simpulan itu nggak boleh hanya mewakili beberapa kalimat toh. Simpulan itu nggak boleh hanya mewakili beberapa paragraf toh. Nah, simpulan itu harus mewakili secara keseluruhan. Ya, harus mewakili yang lebih umum dibandingkan hal-hal yang lain. Simpulan itu harus umum, ya, harus mencakup semuanya. Itu simpulan. Ya, cara menentukan simpulan. Simpulan itu ada dua ya, ada secara tersurat dan ada secara tersirat.
Kalau simpulan secara tersirat berarti kalian harus menggabungkan eh, pokok permasalahan atau pembahasan yang ada dalam setiap bagian-bagian teks itu digabungkan ya. Kemudian cara yang kedua yang secara tersurat itu berarti ada dalam teks. Biasanya di akhir paragraf. Biasanya kalian sebut sebagai induktif tadi ya, simpulan secara langsung oleh penulisnya. Jadi ada dua cara ya, secara tidak langsung dan secara langsung. Kalau secara tidak langsung kalian harus merangkum secara keseluruhan dari bagian-bagian teks itu. Kalau secara langsung ya berarti ada di bagian akhir dari teks itu. Kalau secara langsung itu biasanya ditandai dengan konjungsi apa? Jadi ya, maka oleh karena itu termasuk nanti konjungsi-konjungsi yang menandai dari simpulannya. Itu cara benernya seperti itu. Cara ngawurnya, sekarang cara ngawur. Jadi kan cara bener ya. Cara ngawurnya, misalnya kalian hanya punya waktu 1 detik atau 2 detik karena kehabisan waktu misalnya. Cara ngawur untuk menentukan gagasan utama, pilih opsi yang paling pendek dari opsi-opsi yang disediakan. Kalau mau opsinya A sampai D misalnya, opsi C yang paling pendek, nah dan paling umum, paling mencakup semua, itulah kemungkinan jawabannya. Secara ngawur ya, kemungkinan benarnya 50% lah. Itu cara ngawur, misalnya waktunya tinggal 1 detik tok, pilih yang paling pendek. Kalau gagasan utama atau ide pokok dari opsi yang ada. Cara ngawur ya. Tapi kalau cara yang benar ya tadi, gagasan utama itu bisa dilihat dari kalimat utama, bisa kalian merangkum atau menentukan kata kunci dari pembahasan dalam teks itu. Nah, dibaca dulu, baru kira-kira apa sih ini pokok pembahasannya, itulah gagasan utama. Cara ngawurnya, tadi pilih opsi yang paling pendek. Kalimat utama cara ngawurnya, ya paling kalau nggak di awal ya di akhir itu sudah pasti ya cara ngawurnya. Tapi kalau cara benernya harus disesuaikan, dibaca dengan baik. Yang terakhir simpulan, simpulan cara ngawurnya bagaimana? Cara ngawurnya ya opsi yang paling panjang, kembalikan dari gagasan utama ya. Kalau gagasan utama yang paling pendek, simpulan tuh yang paling panjang dari opsi yang disediakan. Ya, itu menentukan simpulan. Ya, belum dilanjut ada yang ditanyakan? Ini hanya satu pertemuan tok ya, tinggal 13 menit tok. Ya kita agak cepat ya, biar kena semua. Ya, ini nggak ada masalah. Yang poin dua adik Simba, apa mana, siapa mana. Untuk mempercepat kalian memahami buah, kalian bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi ketika membaca teks itu untuk mempermudah memahami isi bacaan itu dengan pertanyaan ini. Apa kejadiannya? Di mana kejadiannya? Kapan kejadiannya? Siapa yang terlibat? Mengapa kejadiannya terjadi? Bagaimana kejadian itu bisa terjadi? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini atau kata tanya ini akan mempermudah kalian memahami isi dari sebuah bacaan. Ya, ada masalah lah kalau ini adik Simba. Atau biasanya kalian sering dengar mungkin istilahnya 5W1H. Lanjut ya, sekarang mengolah informasi dari teks atau dari bacaan. Ya, mengolah informasi. Kalau tadi kan memahami, ini mengolah. Kalau memahami pasti isinya dalam teks, jawabannya pasti ada dalam teks. Kalau mengolah itu bisa jadi ada dalam teks, bisa juga di luar teks nantinya. Nah, teks yang biasanya disajikan dalam soal-soal mengolah informasi, yang pertama teks sosial atau non-fiksi ya. Non-fiksi itu apa? Yang nyata ya, misalnya buku-buku paket, buku jurnal, kemudian buku-buku bacaan yang lainnya, termasuk buku fiksi, buku pengetahuan ya. Misalnya ada tema sosial yang berhubungan dengan sosial, tema sains, seni, budaya, dan lain-lainnya. Jadi non fiksi itu cakupannya juga sangat luas ya.
Di koran itu banyak juga artikel-artikel yang berhubungan dengan non-fiksi. Nah, kemudian yang selanjutnya ada teks yang fiksi. Ini yang kemarin muncul tahun 2023 itu nggak ada sama sekali soal fiksi dalam SNPDBIC. Satu pun tidak ada. Tapi di 2024 muncul sekitar 4 soal yang berhubungan dengan fiksi. Ya, ada prosa, ada puisi, dan ada drama. Bahkan kalau soal-soal yang berhubungan dengan literasi keislaman ataupun literasi sains, IPS, itu bahkan menggunakan gambar-gambar misalnya komik ataupun yang lainnya. Itu muncul dalam soal tahun lalu. Ya. Kemudian nggak ada ya, fiksi, ada prosa, ada puisi, ada drama. Prosa itu yang sudah kalian sering baca lah. Kemudian ada puisi. Tadi ya, di SMP juga ada puisi lama. Di SMA nanti ada puisi baru, drama juga harusnya nggak ada masalah. Bentuknya dialog ya kalau drama. Ada minimal ada 3 bagian. Ada prolog, dialog, dan epilog. Kalau drama. Ada Kramagungnya juga, ada wawancang juga. Jarang muncul tapi dramanya, nggak usah khawatir. Dan selanjutnya pengaitan informasi tekstual dengan kontekstual. Inilah yang agak susah. Inilah soal yang susah nanti. SNPDB tahun 2023 itu ada sistem pembobotan soal seperti UTBK. Jadi ketika banyak yang salah, ketika soal itu sulit, nanti poinnya lebih tinggi dibandingkan soal yang lainnya. Semakin banyak yang tidak bisa mengerjakan, semakin tinggilah bobot soal itu. 2023 menggunakan sistem seperti itu. UTBK juga menggunakan sistem seperti itu. Jadi ini termasuk soal yang susah yang poin 3 ini. Ada teks dan ada konteks. Nanti ada contoh soalnya. Ya, sekarang kita masuk ke model-model soal. Ada identifikasi, bacaan, makna kata, kemudian interpretasi. Interpretasi itu apa? Penafsiran ya. Interpretasi itu penafsiran. Jadi kalian menafsirkan isi dari teks ya. Ya, ini sekarang langsung ke contoh-contoh soalnya tinggal 10 menit. Kalian baca dulu ini teksnya 1 menit, nanti kita bahas. Ini sudah ada pembahasannya di situ. Tapi dibaca dulu. Sudah dibaca? Sudah ya. Ini ada buah teks 4 di sini. Soalnya kalimat yang tidak berkaitan dengan gagasan utama pada teks di atas adalah tidak berkaitan gagasan utama. Gagasan utama tadi inti yang dibicarakan, salah utama yang dibicarakan.
Ya, yang tidak berkaitan. Berarti tadi di pembahasan awal kita berhubungan dengan kohesi atau kepaduan. Mana yang tidak padu dari kalimat pertama sampai kalimat ke-9 ini yang tidak satu pembahasan yang mana? Nah, di situ ada jawabannya ya. Ya. Nah, ini kalian bisa lihat pembahasannya di situ kan? Ya. Nah, inti yang dibicarakan itu bisa dilihat dari kalimat utama yang berada di awal itu pembahasannya tentang manfaat sejarah. Ya, manfaat sejarah. Nah, kemudian yang tidak membahas tentang manfaat sejarah yang mana? Yang ini yang poin 9. Poin 9 ini ada konsep identitas tidak menjelaskan tentang manfaat sejarah ini tidak satu pembahasan. Itulah kenapa jawabannya nomor 9. Gak ada masalah ini ya. Nah, kalimat yang tidak berkaitan dengan gagasan utama, yang tidak nyambung itu yang mana? Yang tidak sesuai dengan yang sedang dibahas yang mana? Nah, itulah tadi kohesi atau kepaduan teks. Kohesi tadi dilihat dari apa saja? Dilihat dari tiga hal ya. Kohesi itu dilihat dari konjungsi, preposisi, dan repetisi. Ya. Nah, ini soal ini nggak ada yang masalah ya. Gampang ini ya. Harusnya nggak ada masalah Gampang. lah. Lanjut, soal tipe yang kedua. Dibaca dulu, setengah menit. Udah ya. Pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf ketiga atau dari paragraf ini. Pernyataan yang sesuai dengan isi ya. Ini menentukan informasi, menemukan informasi dalam teks. Tadi ya sudah kita bahas. Jawabannya B ya. Pernyataan itu bisa dilihat secara langsung, bisa juga secara tidak langsung. Kalau secara langsung namanya eksplisit, kalau secara tidak langsung itu secara implisit. Ya, ya ini jawabannya B. Kalau kalian cermati di situ juga bisa dilihat dari kalimat yang pertama atau kalimat nomor 7 di situ ya. Gak ada masalah ya. Pernyataan yang sesuai dengan isi. Jadi kalau soal seperti ini kalian harus mencermati satu persatu dari opsinya, kemudian disesuaikan dengan isi bacaannya ya. Ini butuh kecermatan toh. Saya yakin kalian semua mampu lah. Tinggal cermat atau tidak, tinggal teliti atau tidak kalian dalam mengerjakan, dalam membaca. Terakhir ya, tipe soal yang ketiga ini tadi yang berhubungan dengan teks dan konteks. Ini termasuk soal yang sulit dalam bahasa Indonesia. Ada yang literasi bahasa Indonesia. Dibaca dulu. Kelihatannya di situ ya di layar kalian ya. Kelihatan kan? Ya, dibaca dulu setengah menit baru kita bahas. Ini soal yang susah, jadi harus benar-benar kalian pahami. Biasanya susah. Ini kebetulan gampang.
Udah ya. Di situ ada teks, paragraf satu membahas tentang bahan kimia, paragraf yang kedua tentang bahan kimia untuk pengendalian hama. Itu isi teksnya tentang itu. Kemudian konteksnya yang dalam soal ada tokoh namanya Pak Maman. Di dalam teks ini kalau kalian cermati nggak ada nama Pak Maman dalam teksnya. Ini di luar dari teks ya. Hmm. Nah, ini Pak Maman seorang petani padi menginginkan tanaman padinya tumbuh dengan baik. Apa yang dilakukan Pak Maman? Ya, dari konteks Pak Maman ini dikaitkan dengan teks yang sudah disajikan di situ ya. Kalau kalian tidak melihat teksnya, jawaban A sampai E itu bisa jadi benar semua jawabannya. Bisa masuk semua jawabannya. Tapi kalau kalian membandingkan antara teks dan konteks dalam soal, ini yang paling tepat jawabannya B. Ya. Jawaban B itu yang paling tepat. Kalau kalian mengaitkan antara teks yang ada di sini dan konteks yang ada dalam soal. Itu ya, harusnya kalian juga mampu. Ada pertanyaan dulu sebelum kita akhiri pas ini pukul 20.30 sudah sesuai 1 jam. Gak ada ya. Nah, nanti contoh-contoh soal yang lain saya share di e-learning, jadi nanti bisa kalian pelajari sendiri ya. Kebetulan paket yang kalian ambil ini cuma 1 kali pertemuan tok ya. Jadi nanti contoh-contoh soal yang lain saya share di e-learning, bisa kalian untuk latihan sendiri. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.